Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ni'amihi dhahirah wa batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pendengar channel Dalang Takdir rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan membahas tentang sejarah dan makna Idul Adha. Idul Adha pada setiap tanggal 10 Zulhijjah juga dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin yang sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah, mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit, yang disebut dengan pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup, mempunyai tatanan nilai, yaitu nilai persamaan dalam segala segi bidang kehidupan. Tidak dapat dibedakan antara mereka, semuanya merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa, sambil bersama-sama membaca kalimat talbiyah. Di samping Idul Adha dinamakan Hari Raya Haji, juga dinamakan Idul Kurban, karena pada hari itu Allah memberi kesempatan kepada kita untuk lebih mendekatkan diri kepadanya. Bagi umat muslim yang belum mampu mengerjakan perjalanan haji, maka ia diberi kesempatan untuk berkurban, yaitu dengan menyembelih hewan kurban sebagai simbol ketakwaan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menengok sisi historis dari perayaan Idul Adha ini, maka pikiran kita akan teringat kisah teladan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempatkan istrinya Siti Hajar bersama Nabi Ismail putranya yang saat itu masih menyusu. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu demikian sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu. Ditempatkan di suatu tempat paling asing, di sebelah utara kurang lebih 1600 km dari negaranya sendiri, yaitu Palestina. Nabi Ibrahim maupun istrinya Siti Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Karena pentingnya peristiwa tersebut, Allah mengabadikannya dalam Al-Quran. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di suatu lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman di dekat rumahmu, Baitullah yang dimuliakan. Ya Tuhan kami, sedemikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah kami sebagai manusia yang cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Al-Quran Surat Ibrahim ayat 37. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail alaihissalam, beliau mencari kesana kemari sambil berlari-lari kecil atau sa'i antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan atau mata air. Lembah yang dulunya gersang itu mempunyai persediaan air yang melimpah. Datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang, ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datang rezeki dari berbagai penjuru.
dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya lembah itu hingga saat ini terkenal dengan kota Mekah. Idul Adha juga dinamai Idun Nahr, yang artinya hari raya penyembelihan. Hal ini untuk memperingati ujian paling berat yang menimpa Nabi Ibrahim alaihissalam. Akibat dari kesabaran dan ketabahan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan, Khalilullah atau kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Mishkatul Anwar disebutkan bahwa konon Nabi Ibrahim memiliki kekayaan 1000 ekor domba, 300 lembu, dan 100 ekor unta. Riwayat lain mengatakan kekayaan Nabi Ibrahim alaihissalam mencapai 12.000 ekor ternak. Suatu jumlah yang menurut orang di zamannya adalah tergolong luar biasa. Suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya oleh seseorang, milik siapakah ternak sebanyak ini? Maka dijawab oleh Nabi Ibrahim, kepunyaan Allah, tapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku Ismail, niscaya akan aku serahkan juga. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim mengemukakan bahwa pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang akan mengorbankan anaknya jika dikehendaki oleh Allah itulah yang kemudian dijadikan bahan ujian, yaitu Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim alaihissalam melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun. Anak yang elok rupawan, sehat, lagi cekatan ini supaya dikorbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Peristiwa spektakuler itu dinyatakan dalam Al-Quran. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Kemudian Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat manusia itu, malaikat Jibril kagum, seraya terlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menjawab, la ilaha illallah, Allahu Akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail alaihissalam, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam ini, kita dapat mengambil pembelajaran minimal 3 hal. Yang pertama, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus ditingkatkan dan diyakini. Kemudian yang kedua adalah hubungan antar manusia atau hablum minan nas yang harus baik. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kualitas diri, yaitu ibadah kita, ketakwaan kita harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan sholat Idul Adha bahwa hakikat manusia adalah sama, yang membedakannya hanyalah takwanya. Dan bagi yang menunaikan ibadah haji pada waktu wukuf di Arafah memberi gambaran bahwa kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dimintai pertanggungjawaban.
Wallahu a'lam. Sekian, apabila ada kekurangan kekhilafan dalam penyampaian Al-Faqir, itu semata-mata kekurangan Al-Faqir pribadi. Dan apabila ada manfaat dan faedah yang dapat diambil, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.